Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Prof. Inam, para pemateri, Pak Heni. Ini saya mau keliru Pak, ini Bu Heni. Iya. Laki-laki Pak Mahfud. Saya cek tadi kok laki-laki iya. Gitu yang. Laki-laki. Gitu. Saya kira Bu Heni, kemudian iya. Bapaknya Sutrisno. Nah, iya. Tapi kalau akhirnya itu laki-laki. Iya. Ini Sukresni itu beda. Ya, lapor dilihat dari belakang. Oke, terima kasih Pak Heni yang sudah sempat hadir. Kemudian Bu Teresia Kriswinarti Nugrahaningsih. Panjang benar Pak, ini kayak satu kecamatan namanya ini. Iya. Bu Umi Sahro, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bu Nislel Huda. Ya. Asing juga nama ini Bu Nislel Huda. Ini. Kalau Huda itu laki-laki. Ya Pak, saya sebut Bapak Pak. Ini kebalik. Nah dari keempat ini saya sepertinya hanya kenal dengan Bu Umi ini. Saya bersyukur nih di meeting ini bisa ketemu dengan pemateri yang insya Allah hebat-hebat dan yang akan membawakan dengan tema pembelajaran matematik pada masa daring, bukan darling. Ya, daring. Dan nanti ini akan selesai di jam 12. Terima kasih atas partisipan yang sudah hadir, sudah banyak ini. Ya. Menjadi 40, semoga tetap bertambah dan kita akan bisa nyimak paparan dari Pak pemateri. Bapak sekalian, terutama para pemateri, seperti tadi disampaikan oleh Prof. In, saya ditunjuk untuk menjadi pengganti dan kalau sudah ditunjuk udah bisa menolak ini. Karena kayaknya jempol itu lebih pendek daripada telunjuk, jadi sudah iya aja gitu. Ya. Oke. Nah, kebetulan juga Prof. ini juga satu kantor di ada matematik, cuma beda nasib saja. Prof. ini itu di Pasca, saya di S1-nya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita karena ini sekitar 2 jam dan ada 4 pemateri. Ya kalau dibagi secara matematik ya dibagi 4 menjadi setengah jaman begitu ya. 2 jam ya, setengah jaman dengan tanya jawabnya dan nanti mungkin nanti di paralel ya, Robin. Halo. Ya. Di paralel langsung saja semua langsung dari keempatnya menyajikan, setelah itu tanya jawab diskusi kan gitu. Oke. Masing-masing pemateri diberi waktu 15-an begitu ya? Belum lama. Atau terlalu lama 15. Dan urut abjad mulai dari Pak Heni. Monggo Pak Heni, saya timer Pak Heni. Ya. Jangan kalau melebihi dari lima saya putus nanti. Saya moderat sekarang. Iya. Terima kasih Pak Mahfud. Silakan. Bisa dimulai Pak Mahfud? Ya. Monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga baik khususnya untuk Prof. In, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Bapak Ibu, khususnya ini Pak Mahfud selaku moderator, Bapak Ibu pembicara, empat-empatnya, Bu Nisel, Bu Teresia, Bu Umi, Bu Ria tadi ya, dan para peserta dalam untuk kegiatan boleh semacam penyampaian materi terkait dengan pembelajaran matematika pada masa daring ini. Saya boleh share Pak ya, mungkin terkait dengan saya akan share dengan saya untuk kerangka yang berpikir yang akan saya berikan.
Yang pertama terkait dengan pembelajaran matematika pada masa daring ini. Saya melihat kalau bicara mengenai pembelajaran matematika pada masa daring, saya lebih dulu mengarahkan pada manajemen pembelajaran matematika itu sendiri. Sebab dengan penataan manajemen di dalam pembelajaran matematika itu akan terwujud dari tujuan dari pembelajaran matematika itu. Baik tingkat dasar, menengah maupun pada di perguruan tinggi. Ini saya kupas semua, baik tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi dalam pendidikannya itu. Bapak Ibu dan peserta yang berbahagia, saya melihat dengan pembelajaran matematika yang mengarah pada manajemennya, manajemen pembelajaran matematika juga tidak lepas dari manajemen sumber daya manusianya. Yaitu salah satunya yang saya maksudkan ialah siswa atau mahasiswa dan guru atau dosen. Yang kedua juga tidak lepas dari kalau bicara mengenai pembelajaran matematika, karena matematika itu bersifat abstrak, ya, dan macam-macam lah, bersifat deduktif dan lain sebagainya, maka kita juga berpikir mengenai persiapan dari peserta didik itu sendiri, apakah mahasiswa atau siswa. Nah, persiapan dari siswa itu sendiri dapat kita lihat dari bicara mengenai tentunya manajemen sumber daya manusia yang mengarah pada manajemen psikologi sumber daya manusianya itu, yaitu pendidik dan peserta didik. Dari hasil pengamatan saya atau berdasarkan kami yang sama juga ada, kami juga punya tim. Ternyata temuan-temuan itu banyak sekali, termasuk yang di koran dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini barangkali nanti bisa dijadikan bahan diskusi. Yang pertama, hasil pembelajaran matematika secara daring itu dinyatakan tidak efektif. Saya ulang, hasil pembelajaran matematika pada tingkat dasar, menengah, dan pada perguruan tinggi dinyatakan tidak efektif. Ini yang kita asumsikan seperti itu, nanti kita bisa diskusikan bersama hasil temuan itu. Kenyataan siswa itu ketika dicoba di Surabaya ini, mohon maaf, pada bulan November, awal November ini saya mengamati di SMP tertentu di Surabaya, ternyata dia disuruh mengulang apa yang dia pelajari dengan menggunakan daring itu tidak ngerti apa-apa. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan. Padahal mereka itu bisa menjawab dengan baik tugas-tugasnya, dan ketika mereka dicoba untuk pembelajaran luring di SMP, pada tingkat SMP ini, ternyata tidak ngerti apa-apa yang dipelajari terkait dengan matematika itu. Ini yang jadi bahan pertanyaan. Kemudian muncul sekali statement-statement dari para pengambil kebijakan, salah satunya adalah Mendikbud, mengatakan bahwa juga hasil pembelajaran daring secara umum, baik matematika maupun pelajaran lain-lain, dinyatakan tidak efektif. Muncul terjadinya kekerasan, murid stres, dan lain sebagainya. Ini statement dari Bapak Menteri kita, yaitu Mas Nadiem. Kemudian muncul lagi statement dari Komisi 10, perwakilan Komisi 10 menyatakan bahwa 60% pembelajaran daring, kalau kita kaitkan dengan matematika apalagi, itu dinyatakan mengalami kesulitan mereka. Dari hasil penelitian kami dengan para teman-teman yang ada di kampus ini, ternyata guru itu mengalami stres. Tidak hanya stres saja, pada tingkat lebih tinggi lagi yang mengalami burnout atau kejenuhan di dalam bekerja. Begitu pula siswa, stresnya macam-macam. Ada yang menyimpulkan bahwa dari kemarin dari berita siaran berita atau negara mengatakan bahwa memang pembelajaran secara daring itu tidak efektif karena sarana prasarana belum mendukung. Itu statement dari berita atau siaran kemarin yang dikirim ke seluruh perguruan tinggi barangkali dari Dikbud. Nah, ini. Kemudian timbul suatu pertanyaan, kalau tidak terjadi seperti itu, apakah sesuai dengan anjuran pemerintah, termasuk tadi siaran pers tadi yang mengatakan bahwa akan dimulai pembelajaran karena tidak efektif, maka akan dimulai pada bulan Januari itu dengan menggunakan pembelajaran luring atau tatap muka, tapi dengan syarat atau persyaratan-persyaratan tertentu. Protokolnya juga harus dijalankan, kemudian kondisi wilayah juga dilakukan. Itu terkait dengan bicara mengenai daring. Tetapi yang menjadi persoalan utama yang saya katakan tadi, mengenai terjadinya stres siswa.
sampai ada yang mohon maaf ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ini karena tadi ada kesimpulan dari para pengambil kebijakan bahwa sarana prasarana belum mendukung terkait dengan daring. Tapi tidak cukup seperti itu. Saya mencoba untuk melihat tetap menggunakan pembelajaran pada masa daring itu untuk melakukan pembelajaran matematika, salah satunya mempersiapkan siswa dulu dengan menggunakan, ini sebenarnya sudah lama dan sudah tidak asing lagi, dengan menggunakan student well-being. Ini harus perlu kita ciptakan. Tidak hanya anak itu senang saja, tetapi banyak sekali kondisi-kondisi yang harus kita ciptakan. Ya, salah satunya, apa benar bahwa pembelajaran di rumah itu sudah senang, tidak di bawah tekanan orang tuanya, tidak di bawah tekanan saudara-saudaranya, tidak di bawah tekanan kondisi-kondisi yang ada. Anak senang, bukan anak di bawah tekanan untuk belajar, apalagi belajar matematika. Belajar matematika, belajar yang lain yang membaca saja sulit, apalagi dengan belajar matematika. Guru dan dosen juga demikian. Guru dan dosen semuanya lelah sebenarnya Bapak Ibu. Kita harus mengetahui itu lelah sekali. Ya, guru, dosen itu terjadi burnout, kejenuhan di dalam mengajarnya. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan. Ya. Jadi memang di permukaan seakan-akan pembelajaran daring itu menyenangkan, tetapi di dalamnya seperti ibarat gunung es ya. Itu banyak sekali persoalan, guru males, guru marah-marah, guru macam-macam. Jadi guru itu burnout ya. Jadi tidak, kalau hanya sekedar stres, seperti siswa stres itu bisa diatasi. Hari ini, jam ini stres, nanti siang sudah bisa berubah. Harus tergantung. Tapi kalau sudah burn out atau kejenuhan itu sulit untuk diobati. Banyak para dosen bermalas-malasan, dosen itu seakan-akan dia ada menggunakan online. Tetapi hanya dipasang tugas-tugasnya, misalkan dengan menggunakan classroom, hanya tugas-tugasnya, kemudian dosennya tidak, setengah jam selesai. Itu jadi persoalan. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana Bapak Ibu? Salah satunya itu saya mengatakan karena banyak sekarang itu dengan terjadinya burnout, salah satu atau stres. Stres itu terjadi karena ketidakseimbangan antara beban dengan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Sedangkan kalau bicara dosen itu terjadi burnout itu karena apa? Karena ketidakseimbangan antara pikiran dan perasaan mereka. Kita hidup ini lebih banyak menggunakan perasaan, tidak menggunakan tidak menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan. Saya menggunakan istilah dari hasil penelitian saya menggunakan triangle of power. Sebenarnya tidak lain adalah saya bahasa Inggriskan dari Trisakti yang disampaikan oleh beliau, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ini yang jarang digali dalam dunia pendidikan kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Cipta rasa karsa. Dalam kehidupan sekarang, termasuk utamanya dosen itu atau guru terjadi burnout itu karena tadi tidak menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan untuk melakukan suatu kehendak. Karena kehendaknya mesti karena hanya perasaan saja, emosional yang diutamakan. Emosional yang dimunculkan. Pikirannya mereka itu dibungkus dengan perasaan-perasaan. Perasaan tidak senang, perasaan malas, perasaan bosan, ya, sehingga muncul marah-marah. Tidak senang dengan mahasiswa atau siswa, kalau pada saat daring dengan menggunakan Zoom, yang muncul hanya gambarnya saja, tetapi mahasiswanya atau siswanya tidur. Bagaimana mengajar matematika terkait dengan itu? Yang kedua, ini untuk mengajari atau mempersiapkan para dosen itu agar dia tidak jadi burnout. Mengajari bagaimana dia berpikir, menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan mereka. Tanggung jawab mereka itu harus benar-benar ada. Tidak hanya sekedar mengajar dengan misalkan menggunakan classroom, menggunakan Zoom, dan lain sebagainya, tapi kepeduliannya terhadap apa yang dia sampaikan, utamanya pembelajaran matematika itu sudah efektif atau tidak. Seperti contoh tadi, ada siswa yang setiap hari daring tiba-tiba dicoba untuk kelas touring, diulang materinya, tidak ngerti apa. Berarti yang mengerjakan apa memang benar-benar siswanya atau orang tuanya atau orang lain? Ini yang jadi pertanyaan. Matematika dia. Sehingga begitu juga murid atau siswa atau mahasiswa, ajari mereka dengan menggunakan mengelola well-being, ya, berpikir positif, bergerak bebas, berikan kesiapan, menyenangkan begitu. Ini. Nah, sekarang yang berikutnya masih ada waktu sedikit. Bagaimana untuk belajar matematika terkait dengan itu? Salah satu saya coba
setelah kita memberikan terapi pada dosen-dosen, kita ajari dosen bagaimana untuk supaya tidak terjadi burnout, tidak terjadi bosan, tidak terjadi kejenuhan di dalam mengajar itu. Kita berikan salah satunya itu mengajak mereka untuk melatih salah satunya itu dengan well-being atau menggunakan NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Mereka kita berikan suatu terapi yang menyenangkan sehingga dia siap untuk mengajar. Sehingga kalau siswa sudah siap untuk mau belajar, guru atau dosen juga siap untuk melakukan pengajaran, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Karena selama ini kalau mengajar matematika kita beri tugas, beri LKS dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah interaksi langsung. Saya mencoba ini karena saya hasil dari webinar menemukan yang namanya supaya ada interaksi seperti seakan-akan kita itu mengajar di kelas, pengganti dari luring itu kita menggunakan whiteboard Fox. Nah, ini ada aplikasi di sana dosen atau guru bisa menulis seperti seakan-akan kita berhadapan di papan tulis. Sedangkan siswa juga bisa menulis di situ. Mungkin Bapak Ibu sudah atau para peserta sudah melakukan itu, mari kita lanjutkan terkait dengan pembelajaran matematika dengan whiteboard Fox ya. Nah, walaupun di sana memang ada yang gratis, ada yang membayar. Kayak saya itu selalu menggunakan yang gratis terus. Sehingga ada interaksi di sana ternyata antara mahasiswa dengan dosen. Saya tulis ini, saya coba dengan yang saya lihat dulu apakah mereka sudah siap belajar, dia sudah siap menyenangkan untuk belajar. Saya dengan menggunakan salah satunya dengan konflik kognitif mereka. Konflik artinya saya membuat suatu tulisan misalkan persamaan linier, misalkan saya buat salah persamaan linier itu. Ternyata mereka kalau tanggap itu salah. Coba bagaimana yang benar dalam, coba silakan ditulis di dalam itu. Jadi dengan menggunakan whiteboard Fox ini kita bisa berinteraksi antara kita sebagai dosen atau kita sebagai pengajar dengan siswa atau dengan mahasiswa. Saya kira itu Pak Mahfud yang dapat saya sampaikan. Nanti karena waktunya sudah mungkin lebih dari 15 menit Pak, saya biar yang lain bisa berbagi. Bisa saya kiri sementara apa yang saya sampaikan ini saya kiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heni. Tadi saya belum sempat menyampaikan Pak Heni ini dari mana. Ternyata Pak Heni dari Probolinggo, Pak. Betul, Pak. Kelahiran Probolinggo, Pak. Oh, saya juga Probolinggo, Pak. Oh iya, saya di Kraksan, Pak. Saya di Paiton, Pak, saya. Oh, waduh. Masih kota berarti, Pak. Saya di desa. Iya, Pak. Bapak sekalian, ini Pak Heni ini menyoroti masalah manajemen pembelajarannya yang memang kepakaran beliau di manajemen pendidikan. Dan ini Pak Heni ini sebagai dosen di Universitas Wijaya Kusuma, Pak Betul, ya, Pak. Dan kemudian S3-nya di Universitas Negeri Malang ya, 2006. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Heni. Mudah-mudahan nanti banyak yang kita diskusikan. Ya, untuk berikutnya sesuai abjad N. Nah, monggo Bu Nislil. Bu Nislil ini saya tak lihat dulu. Bu Nislil bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, merdu Bu. Bu Nislil ini pendidikan matematik di ngajarnya di mana ini Bu ya? Universitas Jambi, Pak. Oh, Jambi. Oh, Jambi. Kapan-kapan saya mau ke sana aja, Bu. Supaya tahu. Ya. Ya, dengan Oke, S3-nya kenapa? Kenapa, Bu? Dengan senang hati, mudah-mudahan Bapak sampai di Jambi. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti. S3-nya di UM lagi, Ibu. 2018 pendidikan matematik. 2018. Betul lagi? Oke. Ya. Oke, saya kira itu perkenalan singkat dari saya. Monggo Bu Nislil untuk dimulai. Ya.
Ya, terima kasih pertama sekali saya ucapkan ya Pak Mahfud ya, dan terutama kepada Prof. Ahsanul Inam yang sudah menginisiasi ya kegiatan visiting profesor ini sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Nah, juga terima kasih banyak kepada Pak Mahfud ya tadi yang sebagai moderator. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Nurisma yang sudah minta menghubungi saya dari kemarin ya. Ternyata tadi pagi baru saya bisa kirim. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak ya dan ibu sebagai narasumber hari ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya share poster saya dulu Pak. Monggo. Saya berawal tadi dari yang dikatakan Pak Heni ya. Pak Heni melihatnya secara manajemennya dan saya melihat secara mikro di dalam penggunaan dari pembelajaran daring ini. Jadi saya melihat implementasi pembelajaran daring di Promstudi Pendidikan Matematika seperti apa gitu. Nah, ada beberapa tadi yang sama yang kita temukan ya Pak Heni ya. Jadi latar belakangnya karena ada virus sehingga membuat perubahan yang signifikan nanti di dalam proses belajar mengajar. Kemudian salah satunya nanti kita harus melakukan secara offline ya, yang secara online yang pada awalnya itu adalah offline atau tatap muka. Nah, berdasarkan itu ya ada peraturan dari Rektor Universitas Jambi nomor 5 yang mengatakan pembelajaran itu dilakukan secara daring dengan menggunakan e-learning. Nah, untuk e-learning menuntut guru atau dosen nanti harus inovatif dan kreatif ya dalam menggunakan platform pembelajaran seperti ada WhatsApp, kemudian Zoom, Telegram, Instagram dan lain-lain. Nah, yang dirasakan itu ketersediaan platform seperti itu ya, itu akan membutuhkan kuota yang besar ya dan biaya yang mahal sehingga sangat berpengaruh ya dalam mendukung kelancaran pembelajaran. Nah, berdasarkan peraturan rektor itu, ya ada indikator-indikator dalam pelaksanaan e-learning yang dilakukan di Universitas Jambi, itu ada beberapa poin ya, ada sarana dan prasarana pendukung, kemudian ada pengelolaan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, kemudian juga penilaian nanti di hasil akhir untuk melihat kompetensi yang tercapai, kemudian ada masalahnya dari dosen atau mahasiswa nanti. Itu sebagai indikator yang bisa diamati dari penggunaan e-learning di Universitas Jambi. Nah, ada beberapa fitur ya yang sudah digunakan ya sampai saat ini yang diawali dulu dari bulan Maret, kemudian sampai sekarang ya sudah 1,5 semester ini menggunakan e-learning di Universitas Jambi. Nah, kemudian ada fitur-fitur yang berhubungan dengan aktivitas yang bisa dilakukan dosen di sana, seperti ada assignment, itu bisa memberikan tugas dan bisa menilai tugas di aktivitas tersebut. Kemudian ada attendance misalnya, itu adalah melihat kehadiran mahasiswa pada saat perkuliahan, kemudian disinkronkan nanti dengan monitoring yang ada di Siakat Universitas Jambi, ya seperti itu. Kemudian ada chat, ada forum untuk diskusi ya. Nah, kemudian satu hal yang dituntut untuk ini ya dosen ya sebagai pemberi ilmu nanti itu harus paham benar ya dengan apa yang harus dilakukan di dalam pembelajaran e-learning ini. Kemudian sumber belajarnya bisa nanti dimasukkan sebagai buku atau file atau folder atau link dari URL, yaitu bisa dilakukan di e-learning. Nah, sedikit ya, saya tadi melihat Pak Heni melihatnya secara umum ya, pantauan secara umum, saya melihat lebih makro ke dalam, dan hasil pengamatan saya dengan untuk 16 mata kuliah di matematika, kemudian dengan 304 data yang saya dapatkan untuk masing-masing indikator ini, dan dari penggunaan e-learning secara katakanlah untuk tampilannya, katakanlah laptop dipunyai mahasiswa dengan pendapat mahasiswa itu sangat baik dan baik itu sebesar 85,9%. Kemudian tempat belajarnya itu di rumah masing-masing ya Ibu Bapak ya. Maka
tempat belajar itu dikatakan baik dan sangat baik itu sebesar 91,3%. Kemudian untuk metode juga baik itu 85,5% dengan metode mengajar yang digunakan di e-learning-nya. Kemudian durasi waktu juga cukup ya 84,3. Kemudian kuota internet karena menggunakan e-learning ini akan menghemat kuota sendiri. Jadi mahasiswa mengatakan bahwa ketersediaan kuota sendiri itu sebesar 70,4% baik dan sangat baik. Kemudian untuk kuota dikti ini kan diberikan setiap bulan kepada mahasiswa. Nah ini katanya kuota dikti itu sangat baik ya, itu 90%, sangat baik dari pendapat mahasiswa. Kemudian pemanfaatan e-learning-nya untuk informasi bisa 85,9%, materinya 84,8%, kemudian tugas-tugas yang diberikan di dalam e-learning itu 87,2%. Ini dari angket yang saya sebarkan ke mahasiswa. Nah, cuman kendalanya mungkin ya Ibu Bapak semuanya itu dari ketersediaan buku yang bisa diberikan secara dalam e-learning itu pengakuan mahasiswa itu baiknya cuman 71,1%. Kemudian penggunaan PowerPoint sebesar 70,4%. Nah, YouTube ini mungkin yang jarang digunakan sehingga pengguna YouTube itu hanya 59,2%. Nah, ketercapaian kompetensinya 70% itu masih sedang itu sebenarnya. Kemudian satu lagi yang saya sependapat dengan Pak Heni tadi, kedalaman materi. Tadi walaupun dia mengatakan ketersediaan sarana prasarana itu bisa mendukung, kemudian materi yang bisa dicapai dari siswa itu 62,5% yang menyatakan baik. Nah, ini saya beranggapan bahwa ada satu hal di sini ada sinyal yang sering terputus ya, Bapak. Karena di Provinsi Jambi itu terdiri dari 10 kabupaten kota dan yang di kabupaten itu sangat jauh dari kotanya itu Bapak ya. Sehingga jaringan internet yang bisa dicapai dia itu tidak ada sinyal itu sampai 60,9% ya. Itu jawaban dari mahasiswa waktu saya berikan angket tentang masalah sinyal jaringan internet. Nah ini Bu Bapak, jadi karena sinyal internet, kemudian masalah yang berhubungan dengan kalau adapun laptop, adapun kuota atau paket ya, adapun informasi yang diberikan, karena sinyal itu tidak bisa ditangkap dengan jelas, maka kedalaman materi yang bisa dikuasai mahasiswa itu adalah 62,5%. Ini masih jauh ya di bawah artinya itu. Nah dari segi-segi keadaan yang lain, Ibu Bapak, saya bisa menanyakan ya, apa segi positif dari pengajaran dengan menggunakan e-learning yang diberikan, yang diberlakukan dari Unja. Jadi dia mengatakan yang pertama keterampilan berbicara mahasiswa meningkat, karena biasanya kalau digunakan Zoom dalam waktu 40 menit, Ibu Bapak ya, itu disuruh mahasiswa mengemukakan pendapatnya semua. Nah, kemudian fleksibilitas perkuliahan juga akan fleksibel, tidak menentukan waktu dan tempatnya lagi gitu. Jadi kapanpun kuliahnya bisa, kemudian juga tempatnya di mana saja juga bisa selagi ada sinyal. Kemudian metode pembelajarannya bisa lebih bervariasi ya. Kemudian bisa saving cost ini ya, untuk anak kos biasanya ini bisa menyimpan uangnya, kemudian bisa efektivitas dalam waktu. Nah yang respon negatif dari mahasiswa mengatakan, koneksi jaringan atau sinyal itu sangat bermasalah ya. Ya, sehingga kalau sinyal tidak, mahasiswa susah untuk berkonsentrasi dalam perkuliahan yang diberikan lewat Zoom yang ada di e-learning ini juga. Kemudian ada perasaan jenuh atau bosan. Pak ini juga tadi mengatakan ada stres ya. Kemudian itu mungkin diawali dari jenuh atau bosan tadi ya Pak ya. Kemudian nanti bisa menjadi stres dalam belajar matematika. Nah, kemudian untuk kehadiran atau presensi juga ditakutkan mahasiswa karena kan di aturan yang ada di Unja itu 75% mahasiswa harus hadir. Nah, kalau mahasiswa tidak bisa mengcopy QR code-nya, maka nanti mahasiswa dianggap tidak hadir. Itu karena sinyalnya yang selalu bermasalah gitu ya. Nah, dari hal ini ya, saya bisa mengambil kesimpulan ada 3 hal sini Pak dalam pembelajaran e-learning yang dilakukan di Unja. 3 hal yang harus diperhatikan secara khusus ya. Yang pertama itu kekuatan sinyal atau internet yang mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama Ibu Bapak. Kemudian bahan ajar yang dalam bentuk video dan YouTube yaitu mungkin bisa dibuat, tapi kita harus belajar lebih banyak lagi sebagai dosen ya untuk membuat video gitu. Kemudian
yang bermasalah lagi tadi adalah kedalaman dan keluasan materi yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, ini data yang saya ambil berapa sebulan yang lalu, Ibu Bapak ya. Ini karena pembelajaran sudah berjalan selama berapa? 15 minggu 12 minggu pertemuan ya. Nah, tinggal 4 minggu lagi nanti untuk mengakhiri perkuliahan dan untuk mengikuti ujian semester. Nah, mungkin itu Ibu Bapak, mohon maaf ya kalau ada yang kata-kata yang salah, dan saya kembalikan ke Pak Mahfud ya. Terima kasih Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisdil. Memang pembelajaran daring ini memang berbeda dengan yang luring, dan saya yakin tidak bisa mengganti yang pembelajaran tatap muka. Ya, tadi ada unsur-unsurnya, ada yang sama itu dengan Pak Heni. Kalau di tempat saya Bu, ditambah satu Bu, itu tidak hanya kuota dan sinyal, tapi listrik juga. Listrik kalau padam sudah selesai. Dan karena masalah sinyal, ada mahasiswa saya itu ketika virtual gitu, itu kayak ada pohon-pohon. Saya tanya, Anda di mana? Di atas pohon. Saya suruh turun. Gitu. Cari sinyal ya Pak. Cari sinyal, dia naik pohon. Jadi saya suruh turun. Udah usah, nanti jatuh, saya bilang gitu. Makanya kemudian karena memang Pak, di ada mahasiswa kami yang di balik gunung, di seberang lautan dan seterusnya begitu, sehingga sinyalnya menjadi persoalan. Kalau kuota saya kira enggak gitu. Kuota kan diberi dari pemerintah, juga ada kuota ya Pak ya. Iya. Jadi kalaupun ada kuota nggak ada sinyal, nggak bisa juga dimanfaatkan. Tapi kalau listrik mati ya lah di situ ya. Tapi memang kenyataan yang banyak itu cuma nama doang, seperti Pak Hedi tadi, namanya ada, dipanggil-panggil juga nggak muncul gitu. Nggak muncul. Oke, terima kasih Bu Nesli, tadi banyak sekali yang diungkap yang difokuskan pada implementasi menggunakan e-learning. Ini juga bisa memberikan informasi pada kita tentang bahwa daring itu tidak bisa mengganti luring gitu. Yeah. Kemudian berikutnya, nah ini Bu Teresia ini, bentar Bu, saya mau lihat dulu. Karena panjang-panjang Bu Teresia ini, namanya panjang juga. Yeah. Ini dosen di pendidikan matematik Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah Bu ya? Iya. Yeah. Oke, Jawa Tengah. Oh ya, saya kira di luar Jawa Tengah Bu ya. Nah, kemudian Bu Teresa ini S3-nya sudah lulus di 2011 dari UNESA. Banyak hibah yang didapat, kemudian juga ada seminar internasional yang semuanya ke pembelajaran matematik, khususnya kayaknya di model ini Bu ya, banyak di model. Oke, monggo Bu Teresia untuk memaparkan apa yang mau disampaikan pada kami. 15 menit Bu, monggo. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu dengan saya. Selamat bertemu dalam kuliah ini. Mohon maaf, saya mau share poster saya dulu. Cukup sederhana poster saya. Jadi mengenai pembelajaran matematika pada masa daring, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Heni, memang pembelajaran pada masa daring ini dengan menggunakan, sebentar, sudah saya nyalakan belum ya? Suara saya bisa terdengar ya? Dan saya Bu? Sudah Bu, merdu Bu.
Terima kasih. Jadi bahwa pelaksanaan pembelajaran itu memang kurang efektif. Jadi memang sebagian besar siswa atau mahasiswa itu tidak aktif, bahkan hanya mengikuti saja, menyalakan ikut web meeting, tetapi entah orangnya kemana, nggak tahu, tapi presensinya di situ ada. Itu banyak yang demikian. Sehingga waktu dicek kemampuannya memang sangat kurang, Jadi memang nampaknya memang dalam hal ini memang kita perlu membuat inovasi yang lebih supaya pembelajaran bisa lebih efektif. Di tempat kami kemudian akhirnya terjadi blended learning. Jadi sebagian daring, sebagian luring. Jadi kadang daring, kadang luring, sehingga penjelasannya akan lebih jelas pada waktu luring. Pada waktu tatap muka itu penjelasan akan lebih jelas. Karena pada waktu daring kayaknya jadi kurang efektif. Yang aktif hanya beberapa mahasiswa atau beberapa siswa saja. Di sini saya tuliskan bahwa dalam pembelajaran daring itu sangat dibutuhkan perencanaan, walaupun bagaimanapun kita mengajar itu perlu perencanaan, namun perencanaan untuk daring itu perencanaannya lebih karena apalagi kita matematika ya, kalau menuliskan dalam mengetik simbol-simbol akan lama, sehingga persiapan seperti itu perlu sebelumnya, sehingga penulisan simbol yang benar itu sangat perlu di sini. Jadi perlu persiapan perangkat pembelajaran, kemudian laman internet yang dibutuhkan dalam hal ini, kemudian model pembelajarannya, kemudian aplikasi yang dibutuhkan. Nah, dari keempat ini pasti harus mempertimbangkan karakteristik matematik yang seperti saya katakan tadi, menuliskannya saja juga nggak mudah. Nah, pada saat ini saya sedang melakukan penelitian di SD. Nah, kebetulan saya temukan ada seorang siswa SD itu kelas 1 SD yang baru masuk, yang memang belum pernah masuk kelas ya, itu bisa menghafal, bisa menyebutkan negara sedunia, bisa menyebutkan bendera negara dan benderanya, tempatnya di globe itu dia tempatnya sampai negara kecil-kecil dia bisa. Setelah ditelusuri, ternyata dimulainya dari anak itu hanya melihat film semula SpongeBob, kemudian di sana tinggal di Amerika. Dia kalau dengar Amerika, nah, dia suka Amerika. Dia cari di Google, literasi ya. Dia cari di Google Amerika. Ternyata di Google Map Amerika ada. Akhirnya dia Google Map, dia melebar seluruh dunia dia bisa melihat. Kemudian tambah lagi melihat itu ada laman yang khusus, ada nyanyiannya, menampilkan negaranya dengan nyanyian. Begitu menyebut negara,
negara itu muncul dari apa? Dari globe itu, dari map itu negaranya muncul dengan benderanya. Nah, dengan demikian dia dalam waktu singkat hafal. Kemudian meningkat lagi. Negara-negara mereka punya provinsi karena ternyata di setiap di laman itu pasti dekatnya ada pengembangannya. Sehingga dengan cepat dia provinsi-provinsi di beberapa negara hafal, ibu kotanya hafal. Provinsi di Indonesia hafal dengan ibu kotanya. Nah, dari sini saya jadi melihat, ya memang laman internet ini tadi, itu ternyata memang banyak sekali yang segi positifnya yang bisa mendukung pembelajaran. Nah, kemudian dalam hal ini matematika juga banyak sekali. Kita sebagai dosen juga mungkin belum sempat membuat, tetapi melihat banyaknya, kita perlu juga ikut melihat, menginventarisasi ya, banyaknya itu laman-laman, dan ternyata banyak juga yang nggak benar. Maksudnya konsepnya kurang tepat, gitu ya, konsepnya kurang tepat. Yang betul juga banyak, tapi yang tidak juga banyak. Nah, dari melihat anak kecil seperti tadi, saya jadi berpikir kalau pembelajaran secara daring ini, karena pembelajaran secara daring, pembelajaran masa kini ini model pembelajaran abad 21 itu perlu konstruktivis dan berbasis HOTS, ya, berorientasi ke HOTS. Itu saya kira kalau kita mulai dengan problem based learning, diberi problem, kita ambilkan aja dari laman-laman internet itu yang seperti yang dikatakan Pak Eni tadi, yang kontroversi, yang kontradiksinya, yang salah ya, yang salah. Nah, di sini di internet juga ada yang benar, ada yang salah. Mahasiswa kita beri materinya di sana. Mestinya sebelum kuliah ya. Makanya tadi persiapannya memang perlu. Perlu persiapan yang lebih banyak. Kita bisa browsing dulu, kemudian memberi link-linknya itu kepada mahasiswa. Mungkin bisa mahasiswa dibuat kelompok sehingga pas begitu kita masuk, bukan kita yang mengajar, tetapi mahasiswa yang presentasi hasil tadi, hasil diskusinya dengan temannya tentang yang sudah ada, segi positif, yang benar yang mana, kemudian bisa didiskusikan sehingga konstruktivis di sini bisa terjalin ya, bisa nampak di sini konstruktivisnya. Jadi kemudian dengan memberikan beberapa link, mahasiswa akan kemudian bisa mencari materi yang ada di dekatnya. Biasanya kan data itu sudah terkumpul dalam satu, kita minta sesuatu gitu, sudah banyak yang keluar di sana. Nah, itu mahasiswa juga kita biasakan untuk literasi ya, literasi. Jadi mereka juga membuka sendiri, kemudian bisa lebih kreatif, lebih kritis, sehingga ini tadi keterampilan abad 21 bisa terbentuk. Mereka bisa bekerja dengan temannya, sehingga communication, collaboration itu bisa terbentuk. Kemudian dengan mengkritisi beberapa laman yang ada yang benar, ada yang tidak benar, itu critical thinking-nya itu bisa terbentuk, creativity-nya dengan juga terbentuk. Nah, ini akan
pembelajaran yang sesuai diamanatkan sekarang yang menggunakan STEAM, Scientific, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Nah, ini kalau ini bisa tergabung, saya kira akan menjadi pembelajaran yang yang tadi tidak bisa lebih efektif, karena memang seperti yang dikatakan dengan pembelajaran daring itu tidak efektif. Saya jadi mikirnya iya memang tidak efektif, caranya bagaimana. Nah, ini sekedar usulan dari saya melihat ini memang belum diteliti lebih lanjut ya, belum diteliti lebih lanjut. Saya kira ini nanti akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kira lebih bagus. Saya kira demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu kami aturkan kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Bu Grace. Ada beberapa yang disoroti ini. Memang seperti di awal bahwa daring ini memang banyak kelemahan, bahkan Bu Grace ini sudah bisa memastikan itu tidak efektif. Dalam perencanaannya juga ruwet gitu Bu Grace ya, sehingga memakan waktu yang lama, terutama dalam pengetikan khususnya di matematik itu. Dan melihat ada 4 yang disoroti dan banyak memanfaatkan yang laman internet ini, yang Bu Grace ini. Nah, ini diarahkan ke sana supaya para pembelajar ini bisa memahami mana yang salah, mana yang benar, karena tidak semuanya yang tersaji itu benar semua. Jadi harus hati-hati dan perlu kita sampaikan. Oleh karena itu pola pikir konstruktivisme harus dikuatkan di situ, karena memang zamannya memang harus begitu, dan tidak lagi behavioristik gitu. Behavioristik itu manut-manut saja, seperti zaman saya, mungkin juga zamannya Pak Heni, zaman Bu Kris, dan zaman yang lain. Oke, terima kasih Bu Kris atas paparannya. Saya kira sudah mengerucut ini. Dan yang terakhir, karena ini saya buat terakhir karena memang namanya awalnya ya U itu, jadi Bu Umi terakhir kali mana ini Bu Umi ini, bentar Bu Umi, saya lihat dulu. Bisa dengar suara saya Bu Umi? Halo Bu Umi? Mute-nya belum dihidupkan. Oh ya, sudah. Nggih, sampun. Sudah Bu Umi ya? Sudah bisa dengar suaranya? Bisa. Nah, nanti kalau tidak dengar saya akan nyanyi Umi gitu nanti. Nah, Bu Umi ini S3-nya di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia 2016. So grace nih. Mudah-mudahan nanti bisa menggracekan pengetahuan yang akan disampaikan oleh Bu Umi. Monggo 15 menit Bu Umi nggih. Nggih. Terima kasih Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Prof. Hasanul Inam, pada yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan yang terhormat juga Bapak Dr. Muhammad Mahfud Effendi. Untuk ini saya nanti akan membahas pedagogy approach as an alternative of mathematics learning virtually. Mohon saya share dulu ya. Monggo.
Terima kasih. Tadi sudah dibahas oleh Bapak Ibu narasumber yang pertama terdahulu bahwa memang betul dikatakan bahwa daring itu tidak bisa menggantikan luring. Ya. Memang banyak kendala baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Nah, di situ keterbatasan antara lain keterbatasan jaringan, kemudian kurangnya mungkin pelatihan karena Bapak Ibu guru dosen sekarang itu kita harus ngajar melalui virtual itu harus menggunakan media ya, sehingga harus persiapan buat mungkin video dan sebagainya. Kurangnya kesadaran dan minat juga itu banyak kendala, terutama di daerah pelosok, terkendala oleh jaringan internet yang terbatas juga. Mungkin juga peserta didik di kalangan ekonomi yang rendah itu juga akan terkendala. Nah, di sini dengan permasalahan tersebut ini saya kaitkan karena kita tidak lepas dengan dunia perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, maka di sini saya kaitkan dengan menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Nah, di sini maka saya mengambil di sini konsep pendekatan pedagogi sebagai alternatif pembelajaran matematika secara virtual. Nah, ini saya karena kita tidak lepas, kita kan menghadapi juga era industri 4. Jadi tidak mungkin kita akan terpisah lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Nah, dari situ saya ini mengkaji tentang pedagogi ya. Berangkat dari konsep lifelong learning, pembelajaran seumur hidup ya, di sini mungkin pedagogi ini atau self determined ya, di sini self determined ini ditentukan oleh ditentukan sendiri. Di sini indikatornya yaitu double learning, bahwa pelajar itu mempertimbangkan masalah, hasil tindakan dan outcome, serta merefleksikan proses pemecahan masalah dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keyakinan dan tindakan pelajar tersebut. Kemudian capability development, pengembangan kemampuan ya, non-linear design and learning approach, learner directed, getting student to understand how they learn. Jadi agar nanti menghasilkan pelajar yang benar-benar untuk memahami prosesnya. Nah, konsep ini kita sesuai dengan kondisi di sini, maka menggunakan virtual learning, di mana pembelajaran secara virtual itu antara lain menggunakan LMS, Learning Management System, Google Classroom, kemudian grup WA, Zoom, Google Meet, dan lain-lain banyak sekali ya media virtual learning sekarang. Nah, ini sesuai dengan konsep Pak Menteri sekarang, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di sini yang meliputi yaitu 6 C4HOT, jadi melibatkan high order thinking skill, antara lain communication, kolaborasi, compassion, critical thinking, creative thinking, computational logic. Ya. Di sini, jadi saya itu memang kendalanya banyak secara virtual, tidak bisa menggantikan pembelajaran luring. Tapi kita tidak lepas dengan era industri 4.0 dan society 5.0. Nah, ini kita menghadapi itu, kita tidak bisa pungkiri kita akan tidak mengikuti perkembangan era industri itu.
Untuk itu, di sini maka Pak Nasir Menristek juga mengatakan bahwa mahasiswa sekarang dengan adanya mahasiswa sekarang itu tidak hanya kita bisa menulis, membaca, ya, maka Pak Nasir Menristek itu mahasiswa sekarang harus bisa 3 jenis literasi yang harus dikuasai, yaitu literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, gitu. Maka dari itu di sini karena era industri ini akan menghasilkan persaingan kerja yang ketat karena data menunjukkan bahwa 1,8 juta pekerjaan sudah tidak pakai orang, ya. Maka dari itu sudah bisa diambil alih oleh teknologi. Untuk itu ke depan itu Menristek mengatakan bahwa yang belajar eksakta dari prodi IPA tidak hanya diperuntukkan dari prodi IPA saja, namun ilmu sosial pun harus belajar karena itu sangat penting, ya. Karena itu revolusi industri 4.0 merupakan literasi baru yang menjadi sangat penting di sini. Kemudian literasi yang diharapkan mahasiswa nanti menguasai literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data di sini kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Kemudian literasi teknologi memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, ya. Kemudian artificial intelligence, engineering participle, dan biotek. Nah, yang ketiga itu literasi manusia. Maksudnya di sini sebaik apapun teknologinya nanti yang kita kuasai, kalau manusia kita SDM-nya, mentalnya kita rusak, maka kita tidak akan memberikan manfaat bagi negara kita, gitu. Nah, maka dari itu Pak Menteri mengharapkan mahasiswa ini nanti bisa menguasai 3 literasi. Nah, akhirnya learning outcome-nya lifelong learners. Jadi di sini lifelong learners yaitu merupakan pelajar seumur hidup yang bertahan hidup dan berkembang dalam ekonomi global sehingga dia terus bertahan hidup menghadapi era 4.0 dan society 5.0. Nah, di sini hadis dari Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Nah, di sini menjadi dasar ungkapan lifelong learners. Ya. Demikian juga dari konsep Hitagoji itu berangkat juga dari lifelong learning. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Mahfud. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Umi sudah mengangkat tema tentang pendekatan pembelajaran yang hitagogi betul ya? Ya. Nah di kita ini kan sudah yang kita kenal itu ada pedagogi, ada andragogi, ada hitagogi, dan terakhir cybergogi. Nah, ini menarik nih karena memang kalau sudah e-learning atau daring ini memang tergantung pada masing-masing
individu, dan itu harus dikuatkan individu itu, sehingga seperti Bu Teresia itu, hati-hati dengan laman-laman internet yang ada yang menyesatkan. Kalau kepribadiannya, mentalnya tidak kuat di dalam hal itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Umi yang terkait dengan nitagogi itu bisa menjadi celaka. Tujuan pendidikan kita menjadi tidak terarah, seperti yang sudah ditetapkan kalau pembelajaran melalui daring atau tatap muka. Oke, Bapak Ibu partisipan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Saya sudah membuka tadi di ini, ada, mudah-mudahan ada pertanyaan ini. Oke. Oke, sebentar saya baca karena pertanyaannya panjang bener. Ini dari siapa ini? Dari Bu Nurul. Dari Bu Nurul. Mungkin nanti yang tidak ditujukan ke siapa-siapa yang yang berkenan menjawab, monggo Bapak Ibu pemateri. Ini ada pertanyaan ini. Dengan daring ada sesuatu yang hilang. Membentuk karakter mahasiswa dan siswa. Bisakah membentuk dan membangun karakter lewat daring? Nah, ini pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh 4 pemateri ini bahwa ada sesuatu yang tidak sampai, bahkan dianggap hilang, dan ini yang sangat kelihatan adalah masalah pembentukan karakter, karena kita tidak bisa melihat secara langsung, kemudian kalau ada beberapa yang salah, kemudian kita bisa menegur langsung dan seterusnya. Sepertinya kalau daring itu kan bersembunyi di gambar-gambar dan di nama itu, sehingga kita tidak bisa Nah, bagaimana cara seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nurul atau Mbak Nurul itu, membangun karakter lewat pembelajaran daring itu gimana gitu? Monggo, karena ini tidak ditujukan ke salah satu, ya. Mungkin bisa sahur manuk gitu. Ya, saya coba Pak. Ya. Oke, monggo. Pak Mahfud, ya. Oke. Terima kasih Pak Mahfud. Jadi suatu pertanyaan cukup bagus. Memang di dalam daring itu kan sebenarnya itu lebih banyak one way traffic begitu. Walaupun di sana ada Google Classroom, ada Zoom dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih mengarah pada mengarah pada one way traffic. Bagaimana daring untuk bisa membangun terkait dengan kepribadian, sebab kepribadian itu umum ya. Kepribadian yang mana lebih mengarah pada soft skill-nya kan begitu maksudnya. Oleh karena itu memang ada upaya, kalau memang dipaksakan daring itu bisa membangun sesuatu yang hilang, membangun karakter, tentunya ya setiap mata kuliah, utamanya yang kita bicarakan mata kuliah pendidikan matematika itu juga dititipi, karena banyak para dosen, banyak para guru itu lebih mengarah pada mengajar. Pembelajarannya lebih diutamakan, tapi pendidikannya tidak ada. Saya yakin itu, saya sendiri juga sebagai dosen sadar, kadang-kala mengajar dengan menggunakan daring ini hanya memberikan materi, kemudian berdiskusi mereka, tetapi sebenarnya di sela-sela itu, kita sebagai dosen, sebagai pengajar, dan sebagai pendidik, itu bisa menyelipkan terkait dengan membangun karakter. Salah satunya bicara mengenai kepribadian. Sebab matematika itu banyak sekali yang bisa kita bangun dari situ. Salah satunya, Bapak Ibu, kedisiplinan. Disiplin itu, di dalam pembelajaran matematika itu ada dan tampak. Kalau Ibu Umi tadi membicara mengenai, atau dengan Bu Teresia tadi mengenai hot thinking tadi Pak ya, Bu ya, itu bagaimana menitipkan pembelajaran itu di dalam pembelajaran matematika. Salah satu kedisiplinan. Mereka diajar disiplin di situ. Yang kedua, bagaimana membangun terkait dengan kepribadian. Salah satunya tidak mudah putus asa. Belajar matematika putus asa selesai sudah, tidak akan bisa menjawab soal-soal dari matematika. Jadi bagaimana membangun mereka itu mampu berpikir dengan
Pertama, berkepribadian disiplin, bagaimana berpikir tidak mudah putus asa, bersabar, dan lain sebagainya itu ada di dalam matematika. Sebab apalagi orang mengatakan bahwa matematika itu ilmu yang seninya luar biasa, bagaikan orang cantik kan gitu Pak Ibu ya. Kalau kita anak-anak kita atau mahasiswa kita itu kalau atau sebentar kita bicara turun ke bawah ke pendidikan dasar dan menengah. Matematika itu dianggap momok oleh mereka, menakutkan sebenarnya. Jangankan lihat matematika, lihat gurunya aja dia tidak seneng. Itu. Ya, kalau mau jujur ya, yang ditanya satu kelas yang senang matematika hanya 10%, 90% tidak suka. Salah satunya coba dilihat di dalam dunia pendidikan tinggi. Lihat peminat pendidikan di dalam eksak dan non-eksak. Banyak yang suka non-eksak. Mohon maaf ini. Banyak lebih sosial. Oleh karena itu, kalau yang tadi membangun karakternya itu ya tentunya harus dititipkan ketika pembelajaran. Makanya saya tadi di samping kita itu menggunakan Zoom, kita menggunakan e-learning, kita menggunakan apa saja. Saya menawarkan tadi menggunakan whiteboard Fox. Artinya apa? Bisa menulis di sana. Jadi antara interaksi, tidak hanya bicara mengenai Zoom, cerita, kemudian kita memberikan YouTube terkait dengan pembicaraan, tapi kita langsung hari itu. Anak-anak misalkan hari ini kita belajar seperti sebab matematika itu tidak cukup hanya diberikan suatu modul kemudian disuruh mengerjakan tugas, tidak cukup, tetapi juga harus ada sentuhan-sentuhan ilustrasinya ada. Sebab matematika itu abstrak. Kalau tanpa ada gambar sulit. Mana bisa kita abstrak itu tidak akan bisa mengerjakan matematika. Jadi kembali lagi bicara mengenai kepribadian sangat tepat. Bu Umi tadi mengatakan HOTS itu bagaimana berkomunikasi. Bagaimana membangun komunikasi di dalam pembelajaran matematika harus ada itu. Tidak hanya mengajari matematika integral mengenai numerik tetapi di mana bicara mengenai kepribadian itu juga harus salah satunya tadi yang bisa saya coba tadi kerjasama. Gitu. Kemudian membangun kedisiplinan. Yang ketiga bicara tidak mudah putus asa. Ajarkan pada mereka kalau tidak bisa mengerjakan, dicoba dengan cara-cara yang lain. Ini salah satu. Mungkin akan bisa ditambah oleh Bu Teresia, Bu Nisel, dan Bu Umi. Monggo sementara itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heni. Monggo langsung disaur manuk saja. Ya, saya ingin menambah sedikit. Ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Hadi. Ya, di sini saya mengamati memang tidak bisa untuk pendidikan yang usia dini di tingkat TK itu masih ada, artinya selama daring ini masih ada guru itu setiap minggu itu di rumah mana berkelompok sehingga masih ada tatap muka. Jadi istilahnya ya blended learning karena kondisi pandemi seperti ini. Jadi untuk membentuk, kita kembalikan lagi karena kondisi pandemi ini, untuk membentuk karakter itu tidak hanya guru saja, maka sekarang kita bisa antara guru, sekolah, dan orang tua. Jadi perhatian orang tua sekarang akan lebih karena adanya ini pembelajaran daring dan pandemi ini, sehingga di sini untuk menambahkan attachment-nya antara ini pada jenjang pendidikan TK ya, saya mengamati itu masih jadi masih dengan orang tuanya. Jadi memang kita untuk membentuk karakter itu tidak lepas dari hanya diserahkan pada guru dan dosen ya, maka memang harus ada keterlibatan dari orang tua juga gitu. Jadi memang harus ada koordinasi antara sekolah, guru, dan orang tua gitu. Terima kasih untuk saya, cukup. Oke, terima kasih Bu Umi. Bu Nislen? Ya, terima kasih Pak Mahfud ya. Nah, memang benar yang dikatakan Pak Heni dan Bu Umi tadi ya. Jadi kalau kita di tingkat sekolah rendah itu, katakanlah SD, mulai dari TK ya, TK, SD, SMP. Nah,
itu kan proses mendidik itu juga harus nampak ya, harus diberikan pada saat kita memberikan pembelajaran matematika. Jadi kalau menurut saya benar dikatakan Bu Umi dan Pak Eni tadi bahwa perlu ada kerjasama ya antara orang tua dan guru. Kemudian ada di beberapa tempat itu sudah dilakukan ya, bahwa per minggu itu diganti ya Ibu Bapak untuk datang ke rumah masing-masing mahasiswa. Yang dikelompokkan 5-5 Pak. Itu ada 5 orang di rumah si A misalnya. Kemudian minggu depan lagi ke rumah si B. Itu sudah diberlakukan juga seperti itu ya. Jadi memang secara secara mendidiknya ya tetap harus ada pemberian langsung ya yang dilakukan oleh guru untuk sifat-sifat nanti akan berhubungan dengan etika, tata krama semuanya ya. Karena yang diinginkan dari pembelajaran matematika bukan hanya pintar matematikanya saja ya, tetapi juga mempunyai ya katakanlah etika, tata krama yang nanti akan bergaul dalam masyarakat itu. Jadi tetap secara intinya ya pembelajaran daring itu tidak bisa mendidik siswa ya kalau yang dibutuhkan itu memang kemampuan yang berhubungan dengan etika dan tingkah laku. Ya mungkin itu Pak Mahfud ya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nislim. Terima kasih. Bu Kris. Bu Kris. Terima kasih. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Heni bahwa matematika itu dapat dimuat nilai-nilai. Jadi banyak nilai yang bisa terkandung dalam matematika. Yang jelas kalau matematika tidak jujur, maka pembuktiannya tidak akan terbukti. Jadi mendidik untuk jujur. Iya. Mendidik untuk berpikir logis. Ya. Mendidik untuk kemudian dengan tadi pembelajaran yang saya usulkan tadi bahwa ada memberikan link-link yang terkait, mungkin ada yang benar, ada yang salah, sehingga critical thinking-nya akan terbentuk. Kemudian diberikan juga siswa dibuat kelompok, sehingga dalam mengerjakannya itu mereka juga berkelompok. Pasti mereka juga nanti akan berkomunikasi dengan baik, dan walaupun berkelompok juga kita beri waktu untuk masing-masing presentasi, mereka akan bertanggung jawab pada materi-materi yang diberikan. Saya kira itu. Kemudian yang saya lihat pada waktu penelitian di SD, ini ternyata karena siswa SD itu banyak yang tidak punya HP, laptop sendiri gitu, sehingga nunggu orang tuanya. Ini banyak guru yang berkunjung ke rumah siswa. Nah ini akan sangat positif ya, sangat positif, di mana komunikasi guru dengan orang tua akan terjalin dengan baik, kemudian komunikasi dengan siswa juga terjalin dengan baik. Selain itu, dengan daring sejak kecil ya, kalau di SD memang didampingi orang tua, nah sehingga mulai dari kecil juga orang tua bisa bertanggung jawab, bisa ikut dalam pendidikan anak. Saya kira juga merupakan segi positif ya untuk pembentukan karakter anak. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kris. Ya sebenarnya karakter yang disebut-sebut di dalam DKI atau di KD itu, kalau di matematik bukan menjadi tujuan, malah menjadi syarat ya. Misalnya kayak disiplin, taat asas, jujur tadi, logis, hierarki dan seterusnya. Itu menjadi syarat, kalau itu tidak dipenuhi ya nggak bisa belajar gitu. Menurut saya malah jadi salah ya karakter yang ingin dibentuk di pembelajaran matematik. Bukan menjadi tujuan, itu menjadi syaratnya. Double-double malah. Oke, Bu Kris tadi itu saya mengingatkan saya
ketika visiting professor di Kamboja bersama Prof. In itu, ternyata di Kamboja itu sama keadaannya Bu Kris dan Bapak Ibu sekalian, tidak punya HP gitu ya, kemudian masih daring, tidak boleh ke sekolah, akhirnya berkunjung ke rumah, dan itu dibagi berkunjung ke rumah. Kemudian, nah karena begini, tidak semua orang tua itu kan kemudian bisa mengajarkan. Ya kalau orang tuanya guru atau temannya guru atau istrinya guru atau suaminya guru itu atau tetangganya guru masih bisa. Dan kalau itu kan tidak bisa gitu. Apalagi ngajarkan integral, waduh itu susah jadi persoalan. Nah, itu akhirnya berkunjung. Nah, itu tadi seperti Bu Kris tadi bertemunya para pendidik di sekolah dan di rumah itu kemudian menjadi punya tujuan yang sama ya, bagaimana mendidik anak masa depan itu secara bersama-sama. Mungkin ini juga bisa dikembangkan pembelajaran kunjung rumah gitu, atau desain pembelajarannya kayak apa begitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa banyak persoalan sehingga menjadi perhatian kita di dalam pembelajaran daring. Bapak sekalian pemateri, masih banyak ini pertanyaan gitu ya terkait dengan daring ini. Saya jadikan satu saja itu ya. Jadikan satu. Ini dipertanyakan masalah peran guru. Jadi karena di situ berkurang, kemudian di posisi mana peran guru itu? Malah anak sekarang katanya si penanya ini tidak ada guru pun sudah pinter gitu ya, karena dia sudah pinter download, pinter googling, searching dan seterusnya, mencari yang bahkan yang tidak diajarkan pun juga mereka bisa. Kemudian yang kedua, menilai. Nah ini kan juga jadi persoalan nih, bagaimana sih menilai gitu ya, menilai kompetensi, perilaku, kemudian yang lain-lain yang berurusan dengan ranah pendidikan itu. Nah, kalau di luring saja banyak persoalan, apalagi di daring. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih pendekatannya, modelnya tentang penilaian ini, sehingga kita menilai itu pas seperti apa yang kita inginkan untuk dinilai. Monggo, silakan. Ini tidak urut abjad, tidak apa-apa, Bu, Bapak. Oke, mungkin saya bisa dulu. Yang pertama peran guru. Saya kira peran guru memang tetap besar ya, tetap besar peran guru, karena namanya anak siswa itu masih bisa dikatakan masih ya pengalamannya masih belum banyak ya, jelas pengalamannya belum banyak, sehingga dengan begitu banyak informasi kadang-kadang tetap peran guru, peran orang tua dalam hal ini untuk mengarahkan itu saya kira tetap cukup diperlukan ya, tetap cukup diperlukan. Kemudian tentang menilai. Menilai memang bisa dilihat di sini karena sekarang pengembangannya dengan belajar mandiri, pengembangan ke problem based learning ya, problem based learning, kemudian dalam problem based learning nanti atau project based learning, sehingga nanti siswa atau mahasiswa presentasi, berarti kan dalam presentasinya kita bisa menilai siswa presentasi. Kemudian bagaimanapun penguasaan materi juga perlu juga. Nanti kalau penguasaan materinya nggak benar, saya kira juga matematik itu kebenarannya memang sebetulnya mutlak ya. Kebenarannya memang mutlak, cuman sesuai dengan sesuai dengan namanya apa, semestanya ya, sesuai dengan semestanya. Nah, jadi
bagaimanapun tetap penilaian materi, kognisi tetap perlu ya. Penelitian kognisi tetap perlu. Mau menggunakan Google Form saya kira juga bisa. Ya, menggunakan Google Form juga bisa. Kemudian tentang nilai-nilai tadi juga bisa dilihat pada waktu presentasi. Beberapa mahasiswa memang presentasi matematik ya, pembuktian membaca gitu. Tapi sekarang sudah mulai langkah-langkahnya itu mahasiswa bisa menjelaskan langkahnya dari sini ke sini, apanya yang berubah, mengapa berubah seperti itu. Mahasiswa bisa menjelaskan. Nah, itu kan juga bisa dinilai. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kris. Monggo Bapak Ibu pemateri yang lain. Mungkin Pak Haini. Baik, Pak, mungkin saya akan menambah dari yang disampaikan Bu Kris atau Bu Teresia. Suatu pertanyaan yang cukup bagus memang Pak ya. Peran guru itu memang sekarang ini ada yang mengatakan tidak diperlukan. Dia sendiri dapat mencari ilmunya dari sumber-sumber informasi baik melalui internet atau buku-buku yang lain. Tapi yang jadi persoalan, Mbak, ini khusus untuk matematika, memang mulai pada tingkat dasar menengah itu masih diperlukan guru. Tidak bisa matematika itu, mereka menginterpretasikan terkait dengan konsep-konsep matematika itu tanpa bimbingan guru masih agak sulit. Kalau dia hanya sekedar membaca saja tanpa ada suatu penjelasan atau pencerahan dari yang membantu salah satu. Tetapi memang itu statement yang dikatakan tidak perlu guru itu sebenarnya di perguruan tinggi tidak perlu dosen tidak apa-apa. Kenapa? Karena matematika itu bersifat spiral. Yang diajarkan di SMP akan muncul lagi yang diajarkan di SMA, yang di SMP di SD, di SMP muncul lagi. Yang diajarkan di SMP misalkan teori fungsi walaupun tidak disebut di SMA juga diajarkan, di perguruan tinggi muncul ketemu lagi. Kalau memang itu ada pendapat di perguruan tinggi tidak perlu, tidak apa-apa, sudah cukup mandiri. Tetapi kalau masih dipertanyakan pada tingkat menengah ke bawah itu agak sulit karena matematika itu seperti yang saya katakan tadi abstrak sekali ya, perlu ada interpretasi. Dalam menginterpretasikan dari konsep-konsep matematika itu masih diperlukan seorang pembantu dalam hal ini guru atau pembimbing atau instruktur dan sebagainya. Coba. Nah itu kenapa di perguruan tinggi ya perguruan tinggi dan sekarang sudah mulai ada istilah merdeka belajar. Merdeka belajar didengung-dengungkan. Nah, itu hanya 5 semester. Yang lain belajarlah sendiri kemana ya, ke gunung mau kemana, terserah, mau ke hutan dan sebagainya terserah. Tetapi yang jadi persoalan, ini mohon maaf statement saya. Banyak mahasiswa mengatakan, Pak, saya disuruh merdeka belajar, tapi tidak pernah belajar merdeka, Pak. Gimana belajar merdeka itu caranya, Pak? Nah, ini saya tidak berani jawab. Ini kalau saya jawab nanti politik sekali. Yang ada hanya merdeka belajar. Yang berikutnya, pertanyaan tadi yang kedua, bagaimana model apa yang harus kita berikan penilaian? Memang pertanyaan ini untuk dijawab agak sulit. Bu Teresia sudah mengatakan tadi, menilai dari segi kognitifnya, it's okay. Dari tes-tesnya, dari tugas-tugasnya bisa kita oke. Tetapi bicara mengenai afektif dan psikomotor memang agak sulit. Tapi dalam matematika yang dua itu, kognitif dan psikomotor bisa. Jadi keterampilan bagaimana dia mengerjakan soal, keterampilan dia bisa menerapkan matematika dalam untuk mencari solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu kelihatan psikomotornya seperti itu. Apalagi di dalam matematika disebut tadi menggunakan berpikirnya itu ke sana. Tetapi yang tidak kalah pentingnya memang kemampuan matematika yang paling utama adalah kemampuan yang transferable, yaitu kemampuan yang dapat dialihgunakan. Itu yang paling penting. Kalau hanya ngerti matematika tidak tahu manfaatnya percuma. Kan itu. Ya, hanya tahu matematika, integral seperti ini, numerik seperti ini semua. Tapi manfaatnya di dalam kehidupan sehari tidak ngerti, percuma. Oleh karena itu, yang dinilai memang tadi yang Bu Teresia kognitif oke. Psikomotor oke. Tapi yang afektif seperti apa di dalamnya? Afektif itu sebenarnya bisa kita lakukan karena model penilaian. Penilaian dapat didasarkan dari portofolio, oke. Penilaian didasarkan dari tes, oke. Penilaian yang penting juga
bisa di dalam bentuk presentasi. Nah, ini salah satu mereka mempresentasikan itu dilihat sikap dan perilakunya tampak pada ketika dia melakukan apa presentasi itu. Memang ini kalau daring Bapak Ibu ya, mohon maaf, atau saudara-saudara dari peserta ini. Kalau daring memang itu dari presentasi kelihatan bagaimana tutur katanya, bagaimana sikap dan apa istilahnya itu perilakunya seperti apa dalam saat presentasi. Termasuk saya ini afektifnya kurang bagus Bapak Ibu ya, terlalu menggebu-gebu. Ada yang anak itu bagus memberikan runtut dari jawaban atau dari mempresentasikan, itu salah satu sikap dan perilakunya tampak sopan dan santun. Sopan dalam arti terkait dengan tutur katanya, santun dalam arti perilakunya. Ini dalam model untuk memberikan penilaian pada mahasiswa atau siswa terkait dengan ini. Khusus saya bicara mengenai matematika, saya tidak bicara kemana-mana. Terima kasih, sementara itu mungkin ada yang bisa nambahin. Ya. Oke, makasih Pak Heni. Ada yang nambahin lagi? Nambah ruwet, nambah banyak. Memang kita tuh berangkat dari ruwet untuk mencari keruwetan di tempat lain. Ini mungkin yang pertanyaan itu mungkin ini kan ada dari beberapa mahasiswa yang ikut juga Bapak Ibu pemateri. Tadi yang ditanya oleh tentang peran guru itu mungkin mau diangkat jadi tesis oleh Bu Arum ini. Yang tanya kan Bu Arum tadi. Juga ada yang penilaian Bu Nurul juga masalah mungkin ini pengembangan masalah instrumen evaluasi mungkin begitu. Nah, ini aja ada juga yang tanya nih Pak Toto, nah ini sahabat saya ini. Selamat siang Pak Toto. Mudah-mudahan masih ada yang di sini, masih ada di sini nih. Siap. Pak Mahfud. Siap. Oke. Ngapunten. Pak Toto ini tanya Bu, yang tadi yang terutama sama Bu Kris ini yang memunculkan kunjung rumah itu. Nah ini kalau muridnya banyak gitu kan, kemudian sampai ke pelosok-pelosok, yang biayai siapa gitu. Kemudian masih banyak ini guru-guru matematik yang tidak sabar dan sangat kelihatan kalau sudah daring. Karena daringnya tidak kelihatan karena di ruangan tertutup. Nah, kalau ini terbuka udah kelihatan. Nah itu pertanyaan Pak Toto ini Bu, mudah-mudahan juga ada biaya seperti kuota Bu ya dari Kemendikbud ya, biaya kunjung rumah itu, pembelajaran kunjung rumah ini. Monggo Bu Kris yang mengangkat tadi kunjung rumah. Ya Pak. Tadi Pak Toto ini bertanya Bu, kalau kunjung rumah itu yang kemudian siswanya banyak ada di daerah-daerah gitu, kemudian sangat jauh dari tempat itu, yang biayain siapa gitu Bu. Kemudian masih ada juga yang guru yang tidak sabar di dalam mengajar, padahal kita ini kan sebenarnya mencari pewaris matematik ya. Bagaimana supaya siswa anak itu yang awalnya tidak suka matematik itu menjadi suka gitu. Nah, penentunya adalah kita ini. Kita ini yang mewariskan pada mereka, jangan sampai siswa itu malah takut atau tidak mau belajar matematik. Monggo Ibu atau Bapak Ibu yang lain, kita patungan atau gimana biayanya ini? Memang untuk matematika, memang matematika itu kalau hanya menghitung angka memang membosankan ya, membosankan. Kalau sejak kecil itu sejak SD itu membuat siswa nyaman belajar matematika, saya kira dasar itu akan berkembang terus, dan kemudian di setiap jenjang pendidikan itu memang guru memang cukup penting perannya dalam hal ini, guru matematika ya, untuk membuat siswa menjadi suka matematika atau tidak. Saya punya keponakan itu SD, SMP itu anaknya sakit-sakitan, nilainya ngepres, mungkin kurang KKM, ikut remedi baru dapat KKM. Sementara kakaknya
bagus sekali. Terus oleh orang tuanya hanya pengennya di mana dia pengen masuk SMK. SMKK yang keputrian yang menjahit itu. Justru masuk di sana dia menjadi suka matematika. Ternyata gurunya mengajar matematika itu di sana menyenangkan sehingga dia menjadi suka matematika. Matematika yang dulunya dia menjadi momok, ternyata di sana bisa dia menjadi suka. Jadi mungkin bagaimana matematika bisa diterapkan di SMK itu sehingga menjadi nyata bagi dia. Jadi saya kira pembelajaran kontekstual itu sangat penting ya, penting sehingga siswa bisa mengkonstruk ilmunya. Saya kira itu akan menjadi anak menjadi suka matematika. Saya kira terima kasih. Mohon izin Pak Mahfud, Pak Mahfud. Oke, silakan. Ibu Kris, Ye. mohon maaf pertanyaan saya itu, contohnya misalkan saya ketika hidup di desa, ya toh, Ya. seringkali rumah siswa itu berjauhan, Ibu. Ya. Sehingga ketika konsep Ibu yang tadi guru datang ke rumah, mohon maaf, misalkan 30 saja, ya toh. Padahal itu materi misalkan bab 1, ya toh. Misalkan berarti 30 rumah, Ibu Kris. Terus mohon maaf, enggak mesti 10 menit bisa nerima loh, Bu. Kadang ada yang 2 jam, mohon maaf kalau di mahasiswa mungkin barangkali referensinya ini melanglang di dunia internet. Kalau anak-anak apalagi di desa jarak jauh, sinyal juga naik turun dengan kondisi, mohon maaf Ibu, Bapak guru di SD atau SMP itu sangat beragam. Kalau ada yang senior hampir pensiun begitu ya, sudah 40 tahun. Itu kalau naik turun gunung, saya khawatir nanti nggak nyampe gitu di tengah jalan di sawah terus pingsan, itu kan jadi masalah gitu loh. Terus kalau yang muda-muda memang kuat, tapi bensin itu juga harus dihitung kan, bensin dihitung, waktunya juga harus dihitung. Kalau misalkan ada 12 bab kalikan 30 berarti ya 360, Bu. Itu. Terus kedua, Bapak Ibu guru yang sekarang ini ngapunten, itu saya lihat rata-rata hanya menyampaikan materi saja. Mereka tidak mendidik. Bahkan ngerti bahwa yang penting saya sertifikat guru itu sudah saya laksanakan, berita acaranya oke, begini, dulu itu. Dan rata-rata cenderung tidak dengan hati, Ibu. Padahal mereka pendidikan dasar. Itu menunjukkan bahwa prihatin saja, Ibu. Monggo Bu Kris barangkali nanti ke desa-desa kita survei bareng-bareng, ya toh? Kita lihat bareng-bareng. Karena saya ini mohon maaf ya, jadi koordinator wali siswa, gitu, di SD, di SMP. Itu ngelus dodo, Bu. Rata-rata hanya maaf ngasih tugas marah-marah gitu aja, terus nilai jelek, keburu-buru mereka gitu loh. Kalau enggak tahu ini berarti wah kamu jelek, kamu bodoh. Lah ini yang bahaya, Bu. Mohon maaf ini mungkin semoga pandangan saya keliru, Bu ya. Mungkin barangkali Bu Kris punya pandangan yang lebih baik, saya manut saja. Nggih, matur nuwun, Bu. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang berbobot ya. Matur nuwun, Bu. Ya, terima kasih. Memang kondisi geografis di Indonesia memang beraneka ragam ya. Kalau seperti di kota saya, Klaten ini memang kotanya kecil, padat penduduknya sehingga dekat, mudah terjangkau ya. Tapi memang kalau sudah di luar Jawa, seperti mahasiswa saya itu kerja di Papua itu, nggak setiap hari gurunya bisa hadir. Gurunya aja hadir ke sekolah aja nggak bisa setiap hari. Ya karena jauhnya. Iya, saya di Mojokerto, Bu. Iya, ngapunten, iya. Jadi kan menuju ke arah Pacet. Itu bisa naik turun begitu loh, Bu. Jadi kalau penghujan, saya nggak yakin Bu Kris bisa turun dengan aman gitu. Karena di rem pun dia jalan, tetap jalan gitu. Ini bukan di Papua, Bu. Ini di Mojokerto, di Jawa Timur, Bu. Nah, saya miris saja, nggak usah bayangkan yang ekstrim. Di Mojokerto aja nggak semua guru paham kok.
Ya, terima Mohon kasih Pak. Ya, mungkin gini, mungkin juga memang kunjungan ini tidak ke setiap siswa ya, tidak ke setiap siswa. Mungkin siswa-siswa tertentu yang butuh dikunjungi. Kemudian yang kedua, mungkin juga ini bisa siswa yang di lokasi yang dekat itu sekali kunjungan guru bisa beberapa siswa kan, seperti itu juga bisa. Memang saya bayangkan kalau kunjungan terus guru diminta mengunjungi ya memang habis waktu memang apalagi lokasinya jauh. Nah, mestinya yang dikunjungi yang tertentu yang perlu perhatian khusus, kemudian bisa dalam bentuk kelompok seperti itu Bapak. Disesuaikan dengan kondisi. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Bu Kris, saya dulu pernah dengan Pak Toto ini kunjung lapang KKN, Bu, malam-malam. Pulang malam dikejar anjing berdua itu karena di daerah-daerah itu. Kesulitan situ. Oke, terima kasih Bu Kris. Mungkin juga saya akan ini nyampaikan juga. Mungkin ada buku penghubung di situ ya antara sekolah dengan orang tua di bagian mana yang tidak mampu siswa itu dan orang tua juga tidak bisa menjelaskan. Sehingga seperti Bu Kris tadi sampaikan, tidak semua siswa itu dikunjungi. Nah, kalau kunjung rumah ini diberlakukan di perguruan tinggi, Pak Toto, saya akan berkunjung ke mahasiswi kos-kosannya itu tidak masalah. Saya ikut ya Pak Mahfud, saya ikut. Ya nanti saya beritahu aja, tak telepon. Dan mohon maaf, jangan diacak, dicari yang cantik-cantik gitu. Saya ikut Pak Mahfud. Oke, Bapak Ibu materi, saya kira sudah cukup lama kita itu berbincang dan pertanyaan sudah semuanya dibabat habis oleh 4 materi yang insya Allah pakarnya di bidang masing-masing di matematik. Kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik apapun kondisinya dan bisa saja dengan disesuaikan secara melakukan penelitian atau kegiatan-kegiatan lain. Dan saya sangat appreciate dengan kegiatan ini, visiting profesor, ada kegiatan yang penting silaturahim, saling mengenal, dan kita memang kalau kelihatan begini kan kelihatan sehatnya, begitu, kelihatan sehatnya, jadi bisa tertawa bersama-sama. Saya khawatir kalau tidak bisa tertawa seperti cuma gambar cok di situ. Oke, saya kira itu tidak usah disimpulkan sendiri-sendiri saja dari apa yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Heni, kepada Bu Kris, kepada Bu Umi, Pak Mislil. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Amin. Prof. Inam, Pak Direktur, Bu Nurisma, itu ditanyakan presensinya bagaimana direkturnya. Oke, ini ada yang usul Pak Toto mau berfoto katanya. Monggo Bu Risma diambil fotonya sebelum kita diakhiri. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara pada hari ini kita berfoto terlebih dahulu untuk kenang-kenangan pada sesi ke-8 ini. Baik, mungkin untuk videonya bisa diaktifkan terlebih dahulu biar fotonya terlihat lebih bagus. Baik, saya hitung sampai 1, 2, 3. Ini slide-nya ada 4 slide, jadi kita nanti berfotonya ada 4 kali sesi. Mungkin bisa gaya bebas, nggih, jadi tidak harus kaku. 1, 2, 3. Lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Aku tombolnya kok. Pak Heni kok aksennya kok sama yang lain Pak Heni?
Ya, Actionnya yang lain. iya. Kita berfoto Nggak lagi. bisa action Pak Mahfud. Mungkin tangannya Bapak jempol atau apa gitu. Ya. Ah, jempol. Jempol tetangganya diangkat. 2, 3. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terima Salam kasih. sejahtera, sehat Terima kasih. selalu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahfud. Sama. Pak Mahfud sampai ketemu nggih. Insya Allah. Terima kasih Pak Mahfud. Kan nggak mau itu situ Pak. Bu Nisu, Ya, terima kasih Bu Kris. ya. Nah, sampai ketemu lagi Salam buat Pak kita. Kamit ya. Ya, insya Allah Bu. Nanti saya Pak sampaikan. Kamit nggak ikut ini. Pak Kamil nggak ikut Bu. Pak Kamil agak sibuk sekarang banyak kerjaan sebagai Oh, WR1. iya. PR ya.